Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mila dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Hukum Bisnis. Hari ini saya lagi berada di salah satu tempat ikonik di Kota Makassar, yaitu Benteng Rotterdam. Kawasan di Benteng Rotterdam ini tidak hanya menjadi spot wisata, tapi juga menyimpan cerita tentang peperangan, diplomasi, dan sejarah bangsa. Benteng Rotterdam awalnya dibangun sekitar tahun 1545 pada masa pemerintahan Raja Goa ke-9, yaitu Imangarangi Deng Mantrabia, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Alauddin. Pada masa itu, Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari luar. Untuk melindungi pelabuhan dan kerajaan dari ancaman luar, didirikanlah benteng pertahanan yang kala itu dikenal sebagai Benteng Ujung Pandang. Awalnya, benteng ini dibangun dari tanah liat dan kayu, namun seiring meningkatnya ancaman dari bangsa Eropa, konstruksinya diperkuat menggunakan batu karang dan kapur pesisir laut. Desain benteng mengikuti bentuk penyu, simbol perlindungan dan identitas maritim kerajaan Goa. Kepala penyu menghadap ke laut, seolah menjaga jalur perdagangan Nusantara. Pada pertengahan abad ke-17, kerajaan Goa terlibat konflik panjang dengan VOC yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Perang berlangsung sengit hingga akhirnya kerajaan Goa harus menerima perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Sebagai bagian dari perjanjian itu, benteng diserahkan kepada VOC. Sejak saat itu, namanya diubah menjadi Fort Rotterdam oleh Cornelis Pilman, pemimpin VOC yang berasal dari Belanda. Selama masa kolonial, benteng ini menjadi pusat pemerintahan, administrasi, hingga tempat penahanan tokoh-tokoh pahlawan. Salah satu kisah paling bersejarah dari Fort Rotterdam adalah masa pengasingan Pangeran Diponegoro, pahlawan Perang Jawa setelah ditangkap pada tahun 1830. Diponegoro dibawa ke Makassar dan ditahan di benteng ini selama 22 tahun. Di ruang sunyi dalam benteng inilah Diponegoro menulis pemikiran-pemikirannya sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1855. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, Benteng Rotterdam mengalami pemugaran besar. Kini sebagian ruangannya berubah menjadi Museum Lagaligo yang menyimpan koleksi sejarah, budaya, dan peninggalan masyarakat Sulawesi Selatan. Di sini kita bisa lihat alat batu dari zaman prasejarah, keramik kuno dari Cina, India, sampai Eropa. Bukti bahwa Makassar pernah menjadi pusat perdagangan internasional. Koleksi paling menarik menurut banyak orang adalah bagian etnografi. Ada pakaian adat Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Ada perhiasan, alat rumah tangga tradisional, sampai senjata khas seperti badik. Hari ini, Benteng Rotterdam tidak lagi menjadi benteng peperangan. Ia menjadi tempat belajar, tempat wisata, dan tempat mengenang masa lalu. Bangunannya masih kokoh, arsitekturnya masih terjaga, dan setiap orang yang datang ke sini seolah kembali berjalan melewati lorong waktu sejarah Indonesia. Benteng Rotterdam bukan hanya bangunan tua, ia adalah cermin perjalanan sejarah bangsa tentang kejayaan, tentang kolonialisme, dan tentang perjuangan untuk merdeka. Dari masa lalu kita belajar untuk menjaga identitas dan menghargai warisan budaya. Inilah Benteng Rotterdam, saksi bisu yang tetap berdiri membawa cerita dari masa lalu ke masa depan.